Tidak ada lagi bapak-bapak kaum muslimin silent jujur dalam hidup bapak. Ada di zaman dulu seorang anak namanya Muttaqin, namanya saja indah. Kemudian setelah bapak dan ibunya meninggal, dia pergi merantau, hijrah. Ibunya berpesan, kulla lahmin nabata haramun fannaru aulabihi. Itu hadis Nabi. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Jadi jangan dimakan makanan yang dibeli dengan uang haram. Kalaulah telanjur kami dulu Bapak Ustaz, ya kan, tobat. Selalu nangok tiba siko diampunkan di Allah. Ya kan? Karena kita tidak sama dengan Nabi. Tidak sama dengan Nabi kita ini Pak. Pasti ada berdosa. Kalau terlanjur minta ampun, tapi jangan dibikin lagi. Kata ibu Muttaqin ini kepadanya, jangankan mencuri barang dapat di jalan saja itu tidak punya kita. Jangan dimakan apa saja yang dapat di jalan. Kalau uang dapat, kemudian umumkan di masjid selama sebulan. Siapa yang dapat dompet, bawa kamu saji, tiap hari waktu salat, umumkan. Kami, masyarakat kami mendapatkan sebuah dompet, isinya 3 juta. Kalau ada yang merasa kehilangan, datang kepada kami dengan bukti-bukti yang jelas. Si anak punya dompet Pak, pastinya tahu ciri-ciri dompet. Barang dapat tidak boleh diambil. Tapi Muttaqin ini karena perutnya sangat lapar, ya kan? Ada buah tergeletak di jalan. Di dalam Quran namanya buah tin. Dia pungut. Ya kan, karena terlampau lapar, orang Minang mengecehan lapar tak kaca mamang tarago. Ndak takana leh. Dek terlampau lapar, ada barang makanan dapat nyoba rasihan nyomakan. Setelah masuk ke perutnya, dia melihat-lihat ke atas di kebun. Ternyata kebun itu kebun tin. Banyak buah tin itu. Apa kata Muttaqin? Ya Allah, ternyata buah yang tergeletak di jalan ini jatuh dari batangnya. Ini punya orang lain, tidak punya saya. Tapi sudah masuk ke perut saya, ya Allah. Selama ini belum pernah yang haram masuk perut saya. Ada Muttaqin yang kini ada selahnya dia jawab. Kok masuknya dan haram tu sanjo perasiang banyak keluar nanti. Dan keluar tu ampasnya, gizinya, proteinnya jadi darah daging. Ada naik ke atas kebun itu, ada bertemu orang di dalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak, nama Muttaqin Pak. Tadi di jalan basuh dan bawa buah tin. Dek paru yang bawa terlampau lapar, lambo makan buah tin tu. Kiranya buah tin kau jatuh dari batangnya di kebun kau Pak. Berarti tak punya ambo. Setiap paru yang diisi jonan haram, narako tampaknya. Hanya cerita dia jijoni kambo, asawin kau adalah ninja nama cilok. Akhir-akhir kejadian dalam parunya tu. Orang nak menanam sawit, sampai tahun mengkau berbuah, lama saya ambil. Kalau ada nak jadi ninja, kau berhenti lah naik. Itu kerajaan tak beres. Nyo pasti awak dakik-dakik siku. Tak mungkin orang Sumatera Barat jadi ninja. Ya tak? Lain terangkan ada Pak tu. Itu. Ya kan? Tak mungkin orang jauh. Maliang berpinjurui
darah berpeninjau, nan dake basi tingkek, nan dalam basi salam. Pasti orang dekat itu juga yang mencuri sawit itu. Bagaimana kira? Karehnya kaji. Kalau mencilok itu tak kareh kaji, itu orang mencilok itu nan salah. Kalau dikaji orang korupsi jadi agen togel, jadi bandar narkoba, ikan itu disampaikan itu tidak salah. Dan salah orang nama lakukan itu. Lebih-lebih kalau nama lakukan itu oknum, nan harus mengamankan negari, tapi nyo nambah gue itu. Itu tidak tanggung dosonya ke depan. Sedangkan nama masjid kita ini Siddiq Abada. Dia pun nama masjid, saya kaji nama sampai. Sebab namanya barik ke. Iya kan? Kau ada pengurus mencilok pitih, kau salah tak? Iya kan? Salah mana? Ibu bapak, akece orang di dalam kabun tadi, maaf ya nak, apa tukang barasihan kabun kau sikonya nak? Indah apa punyoro? Jadi tidak berhak apa magih maaf ananda. Jujur tak tukang kabun tadi. Kalau awak tukang kabun tidak kalau kata dia jalan lagi. Kalau apa kalau yang ambil leceh orang punya jauh dari situ tidak ketahuinya dah. Nak kadiagian tu punya awak. Ini terengah di situ. Yang punya orang dan jagian ke orang lain. Ya kan? Di mana orang punya kau pak kecek mentakin kau. Orang punya kau jauh nak. Beliau tu raja beliau. Raja itu sangat baik dan sangat adil. Bara jauhnya dari siku pak 6 bulan berjalan kaki mangko sampai. Kutiko tu alunado travel, alunado grab, ya kan? Alunado gojek. Kalau awak mentakin pak 6 bulan dengan jalan, nanti makan tak bawa cilok, roda pik di jalan. Abi hari macam, kau masuk neraka nanti kan tak ada seorang lagi. Itu kesimpulan dia ambil. Di Indonesia apa? Ambo alunado mencari orang korupsi dan minta maaf melalui TV. Korea kan banyak orang ateis tu pak, ya kan? Keluarnya di penjara, tagak di muka TV, nyo minta maaf ke rakyatnya. Di Indonesia kok dia ada lagu maju tak gentar pak, nyo maju taruh korupsi itu, tak gen, tak gentar. Piti kopit di Maliang. Ini bapak-bapak. Ini orang keterlaluan nih. Kaum muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah yang terhormat. Mutakin ini memang anak luar biasa. Pergi dia jalan 6 bulan makanya sampai. Tapi di sepanjang jalan dia memberanikan diri meminta makanan kepada orang lain, sekedarnya untuk mengisi perut. Tidak mau dia ngambil-ngambil saja, karena satu makanan yang haram itu sudah mengganggu jiwanya. Diulang lah tumpuk-tumpuk makanan haram tak bahasa dia perasaan. Jadi begal, jadi perampok, jadi pencuri, yang haram saja. 6 bulan datanglah dia di gerbang kerajaan raja yang adil dan baik tadi. Melapor dia ke satpam. Rupanya satpam itu juga baik. Apa kabar adik? Saya ingin bertemu dengan raja pak. Boleh tak? Boleh, mari saya antar. Berhadapan dengan raja. Singkat cerita, apa maksud Ananda untuk menemui saya, kata raja tadi. Saya berangkat dari rumah pak, saya anak yatim piatu.
Yang akan saya makan nggak ada lagi. Bertemulah di jalan buah tin. Saya makan setelah saya bersihkan. Ternyata buah tin itu berasal dari batang tin di kebun bapak yang jatuh ke bawah. Berarti itu tidak punya saya. Kata Rasulullah, kullalahmin nabata haramun fannaru aulabi. Setiap daging yang terdiri dari makanan yang haram, nerakalah jadi tempatnya. Pak, baru kali ini yang haram masuk perut saya. Disebabkan itu saya akan masuk neraka, Pak. Maafkan saya. Raja tadi menangis, Pak, tapi dia membelakang. Tidak diperlihatkannya wajah sedihnya kepada mutakin tadi. Ya Allah, sudah 70 umur saya. Belum ada saya menemukan orang sejujur ini. Mendapatkan buah yang tergeletak di jalan. Sampai 6 bulan dia berjalan ke sini. Hanya minta maaf untuk itu. Ya Allah, beri saya kesempatan untuk mengangkat anak ini jadi anak angkat saya. Akan saya pelihara dia. Akan saya suruh dia belajar. Tapi dalam hatinya, di luar dibentaknya mutakin. Wah, ang samo separuh yang jawab sebab rokok, puntuang samsu masuk, puntuang sempurna masuk, daun nipah masuk, daun nanau masuk, saruk masuk, samo pagi ang jawab sebab rokok. Lajaleh barang dapet ang lantaan saja. Indah ang tanyo dulu siapa punya. Ambo tak bisa magiah maaf waang, kecuali waang bahasa dia jadi budak ambo setahun. Itu di mulutnya, di hatinya dia sedih dan tertarik kepada anak itu. Pak, 10 tahun kata bapak jadi budak bapak, saya bersedia. Asalkan buah tin yang saya makan tadi bapak maafkan. Lah ya do kira-kira orang sejujur tu ditandun ke. Ini diceritakan untuk ditiru, Pak. Ya kan? Tak sekadar didengar tu. Ya kan? Pengajian tu amalkan. Dek Ustaz menyampaikan itu pula jangan serupa suluh batuang orang tarang awak kah? Kalam kabura maqtan indallahi an taqulu ma la taf'alun. Amat besar dosanya orang yang pandai berkata tapi tidak mengamalkannya. Itu resiko untuk seorang ustaz yang tidak sesuai perkataan dengan perbuatan. Iyo jadi budaknya senang bu, ndak. Inyo kemeresek kerajo, nyotagaan dan pembantu lain. Jadi mana kerajo ambo dah, ambo jadi pembantu siko kecil rajo, waang di pustaka tu beraja. Baca segala buku di sana. Itu sudah disiapkan oleh raja baju untuk pakaian bersalinmu. Setelah makan minum, engkau diwajibkan membaca seluruh buku itu. Kalau kamu letih, sudah salat, tidur. Jago lalu, makan. Itu sekerajonya. Apa katanya? Dalam hatinya, ya Allah. Raja itu nyebut saya jadi pembantu, jadi budak. Ternyata jadi anak kesayangan saya di sini. Ujian apa lagi yang datang kepada saya, ya Allah? Inilah mutakin ini, Pak. Sudah setahun jadi budak, ya kan? Ndak kana jadinya buah tin tadi. Nyo turui rajo kok. Pak, yo kecil rajo. Kecil apa? Ambo jadi budak. Kiro ambo jadi anak apa? Nanti sanangan di siko. Dia lo ilmu disiplin supaya membaca buku sadona. Tapi hati yang alun sanang lah Pak. Anak alun sanang kecil rajo.
buah tin na nambo makan sari, karena lu nampak maafkan kesalahan nambo. Kinilah setahun berapa. Maafkanlah ambo supaya ambo jangan masuk neraka nanti. Menangis raja tu, bangkau menangis Pak. Kamu saya maafkan sekarang, tapi ambo minta tolong lo kawa anak. Anak bisa ambo tolong Pak. Ambo punya anak gadis cacat. Matonya buto, tangannya kompong, kakinya lumpuh. Lawannya laki-laki yang mau lamar untuk jadi suaminya, ndak ada nama orang lah. Mutakin supaya anak ambo bersuami jo nikahi anak ambo ni walaupun dia cacat. Pucik mutakin dia jalan. Baru anak pandai berjalan jadi nikah. Ya kan, tangan kompong, mata buto, telinga pakak. Ya kan? Tapi jangan cameh dulu nak, caliatlah dulu. Saya izinkan kamu membuka tabir kamarnya, tapi jangan masuk ke dalam. Caliat. Nyoboka tabir kamar anak gadis. Kiro anak gadis tu ndak ada anak gadis serancak tu di tandung ber. Iyo mana rancak? Ba rancaknya pipinya bawah di layang. Bibi tipi hasam sauleh. Hidungnya coda suntungga, bulu mato samui barinyang, dagunya labak tagantuang. Pajalanan sigan jual luluh, tumiknya cota luar buruang, batihnya bak pari padi, pada bayi surut nalabiah, alu tataruang patah tigo, samui tapi jak indak mati. Itu kriteria anak gadis rancak menurut bahasa Minang. Tapi kalau itu kan dicari bini kriterianya, ndak kabar bini yang sampai mati. Nyo ada senang kurang, ya kan? Ada senang kurang. Jadilah seimbang jo awak Allah tu. Ya kan? Kalau itu kriterianya barek mana, ndak kabar suruh tu. Ada anak gadis ko rancak, pinyo takui membuka gigi ketika lunggah. Ala tumbuh lo gigi jelai laba-lampi giginya tu. Tiok galaknya tahan bibir aja tangan. Tapi tu gigi lama tu tersumbu keluar. Itu. Ada secacik. Ya kan? Kaum muslimin lama mutakin tapana menjadi. Bamu ko tapana menjadi ambo kecil nak gadis tadi. Ayah menyebut tadi kamu lumpuh, tidak berkaki. Tanganmu kompong, potong, putus, tidak bertangan. Engkau dikatakan bisu dan pakak, mata engkau butuh. Ternyata kamu sangat cantik. Apa kata anak gadis tadi? Bang mutakin, lebar bang. Ibu bapa ke suami? Sesuai jo kebiasaan awak. Kalau orang gaya ambo nam penusi disikut tino namanya, di kami dan tino tu ayam betino, kan? Ayo lain bahasa sedikit. Orang gaya ambo nam penusi itu kaya ambo pak, nak do bauda, nak do bauan, nak do baju. Lama saat nasi ke, oi makan lain. Oh lama saat nasi je ya. Kepiurale itu yo, oi, ndak jadi piurale, oi, tapi ndak pernah carai. Orang kini bapak pi mami bersuami, hati gua hari carai. Papi, ya mam. Saya dikatakan lumpuh. Kaki saya ini tidak pernah melangkah ke tempat maksiat. Mata saya dikatakan buta. Mata saya selalu baca Quran, tidak membaca gambar porno. Telinga saya peka, saya tidak pernah mendengarkan gibah dan gunjingan. Mata saya, tangan saya putus. Tangan ini tidak pernah mengambil hak orang lain.
Mutakin, sebenarnya banyak anak muda yang melamar saya. Ganteng-ganteng, tapi tidak sejujur kamu, Mutakin. Kamu sudah makan buah tin, jadi budak setahun, 6 bulan berjalan kaki ke sana, ke sini. Kamu mau untuk minta maaf supaya direlakan memakan buah tin yang tergeletak di jalan tadi. Engkau satu-satunya yang sangat jujur saya lihat. Mutakin, terimalah lamaran ayah saya. Nyoba pantun dia anak nyoba pantun nyoba suara ndak dapat di dem. Kita pindah sekaba suami pindah. Akatonyo Mutakin, Sultan Saidi Padang Taro nan bapara karibo manjuang, pandai menanam biji rumin tampak nandari bukit duo. Oi intan kudi yang teh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang, niat nak samo jadi pinjin untuk dipakai salamonya. Ambulang menit yo, jalan lo lah. Sultan Saidi Padang Taro, bapara karimbo mancuang, pandai menanam biji rumin tampak nandari bukit duo. Oi intan kudi ameh nanelo, bawalah tompang ameh lancuang. Ameh lancuang tu tembakau. Niat nak samo jadi cincin untuk dipakai salamonya. Kecil nak lagi tadi, kok coba suami Minang, coba so Arab mengecek. Nyoba leh lo pantun kodek Mutakin. Ikan, coba so Arab lo, indah dapat di den. Kita pindah lo ke baso Minang. Ada kau Mutakin kapal ketek di lamun nombak, kapal datang di Bengkulu, dek riak tibo di tapi sampailah juo ke Subarang. Pandai mana adik menembak indah jo peluru, karena sawalah jantung hati, iman di dado digoncangnya dia. Basobo nak kelorok, basobo itulah bisa dinikahan tuh, lai samona namu. Tapi kecil Mutakin dia, walaupun begini keadaannya, saya anak yatim yang miskin, tidak mungkin saya menjadi suamimu. Maafkan saya dik. Nyo pakai baju buruhnya sari, nyo lari kedua apa? Ya kan? Cameh anak tadi tadi. Nyo tanya ke ayahnya, ya, kamu udah Mutakin tadi, nyo lapai. Bang ko ayah pabiya saja. Ko kaneti ko kayo cari dah. Amba nyamar lo anak gadi ko nyo pakai buruh, nyo tutui mukonyo jo cadar. Sudah tu nyo pakai topi, nyo bawa buah tin cik jo tangannya. Batamula si Mutakin ko di pasar sedang duduk babanua. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tanya cik bang, anak kami tanyaan dia. Ambo dapat buah tin ko di jalan. Layalah lambo makan. Jangan dia. Ambo dek makan buah dapat tu. 6 bulan berjalan. 1 tahun jadi budak rajo. Kini nyo suruh lo menikahi anaknya. Sedangkan ambo bansek untuk pembayar mahar sendak dodo. Itu dan ambo manuangan sikot. Yo boka cadarnya dia anak gadi tadi, jo topinya. Lalu itu sekecil Mutakin. Bang, pulanglah ke rumah. Kita segera menikah. Ya kan? Tidak apa-apa saya anak miskin ini. Tidak apa-apa. Pagi makan, sore tiada. Baju satu kering di badan. Kalau abang setia kepada saya, itulah yang saya cari, Pak. Ibu lucu itu je suami. Ani yang sibuk mah. Cuy itu
Itu bahwa anaknya happy kecil orang Piaman. Nah, lah nikah jo anak rajo tadi setahun sudah tu Pak. Nyoimbau dia rajo. Mutakin sikona aka bapak. Mutakin seluruh buku di pustaka telah engkau baca. Sudah Pak. Engkau pahami? Engkau pahami. Engkau telah paham ilmu pemerintahan? Paham Pak. Jadi mutakin itu pintar loh. Paham kamu ilmu hukum? Paham Pak. Ya kan? Paham kamu ilmu ekonomi? Paham Pak. Mutakin anak bocil itu pedusinya tak ada laki-laki. Barek berkisah kenaringan jauh berpindah ke Nandake. Mutakin engkaulah yang akan menggantikan saya jadi raja. Karena saya tak punya anak laki-laki. Ya kan? Kecil mutakin kurang lawe bapak tangan Pak. Jokai sarung ambo kampung. Tapi saya minta dididik dari bapak yang telah berpengalaman. Akhirnya mutakin anak yatim piatu tadi karena kejujurannya dia diangkat jadi raja. Subhanaka Allahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Banyak maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.